Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi fisika tentang gaya gravitasi. Pada sekitar tahun 1686, Newton mengatakan bahwa gerakan bulan mengelilingi bumi disebabkan oleh pengaruh suatu gaya. Jika tidak ada gaya ini, maka bulan akan bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Kita sudah belajar tentang hukum inersia. Gaya yang mempengaruhi gerakan bulan ini kemudian dikenal dengan gaya gravitasi. Menurut Newton, gaya gravitasi juga tidak hanya mempengaruhi gerakan bulan, tetapi juga mempengaruhi gerakan planet-planet dan benda-benda di angkasa lainnya. Di samping itu, gaya gravitasi juga berperan atas jatuhnya sebuah apel. Menurut cerita yang beredar, Newton mendapatkan ide gaya gravitasi ketika kepalanya tertumbuk oleh sebuah apel yang jatuh dari atas pohon. Newton merumuskan hukum Newton tentang gravitasi yang berbunyi, tiap partikel di alam semesta akan menarik partikel lain dengan gaya yang sebanding dengan perkalian massa masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua partikel ini. Kita lihat gambar, misalnya sebuah partikel. Dua buah partikel itu memiliki massa masing-masing M1 dan M2 berada pada jarak satu sama lainnya R12, maka itu Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2 dan G dalam satuan sistem CGS sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 8 Dine
kali cm pangkat 2 per gram pangkat 2. Sebagai catatan, 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dain. Sedangkan dimensi dari G itu sendiri sama dengan M pangkat min 1, L pangkat 3, dan T pangkat min 2. Nilai G tidak bergantung pada sifat dan ukuran benda. G juga tidak bergantung pada sifat dari medium antara dua benda. Gaya gravitasi sangat kecil karena G sangat kecil, kecuali massa dari salah satu atau kedua benda sangat besar. Hukum gravitasi dinyatakan untuk dua massa titik. Karena itu, untuk setiap ukuran massa sembarang, seperti ditunjukkan pada gambar kiri di bawah, tidak dapat diterapkan karena belum jelas titik pemisahan kedua benda. Tetapi jika kedua benda tersebut merupakan bola seragam, maka jarak pisah R antara keduanya dapat diambil sebagai jarak antara pusat-pusat massa kedua benda karena bola seragam berperilaku sebagai massa titik untuk setiap titik yang berada di luar itu. Gaya gravitasi selalu menarik setiap benda di alam dibandingkan dengan gaya listrik dan magnet dapat menarik atau menolak. Gaya gravitasi tidak bergantung pada medium antara benda atau partikel dibandingkan gaya listrik dan magnet tergantung pada sifat dari medium. Berarti M1-nya sama dengan 10 kg, M2-nya sama dengan 50 kg, R12 sama dengan 5 meter. Maka dengan rumus
hukum Newton tentang gravitasi, F12 sama dengan G kali M1 kali M2 per R12 kuadrat sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali 10 dikali 10 dikali 50 bagi 5 pangkat 2 sama dengan 20 kali 6,67 10 pangkat min 11 20 kali 6,67 sekitar 1,33 kali 10 pangkat min 9 Newton. Jawabannya C. Kita maju ke soal berikut. Dua partikel bermasa sama. Berarti M1 sama dengan M2. Sama dengan M. Misalnya. Berada pada posisi R satu sama lain. Mengalami gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak kedua massa tersebut dijadikan 2 kali, maka gaya tarik-menarik antara keduanya menjadi, misalnya kedua massa ini, M1, M2 tadi, berada pada posisi R, gaya tarik-menarik antara keduanya F, menurut soal. Jika kedua massa ini dijadikan 2R, M1, M2 dijadikan 2R, maka gaya interaksinya tidak lagi F, tapi misalnya F aksen. Dengan, kita lihat yang pertama, F itu sendiri sama dengan G kali M per R kuadrat. Itu sama dengan G kali M kuadrat per R kuadrat. Sedangkan ketika kedua massa tadi terpisah pada jarak 2R, maka kita namakan besar gaya antara keduanya F aksen, yaitu G kali massa M kali M bagi 2R pangkat 2. Atau sama dengan G kali M kuadrat per 4R pangkat 2. Atau F aksen itu sama saja dengan 1/4 G M kuadrat per R pangkat 2. Atau sama dengan, ini kan sama dengan F, maka dia sama aja dengan 1/4 F. Jadi jika jarak kedua massa dijadikan 2 kali, maka gaya interaksi antara keduanya menjadi 1/4 F. Kita lihat soal berikut. Dua bola timah identik dengan jari-jari R bersentuhan dan saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi F. Tentukan berapa gaya gravitasi nyatakan dalam F jika kedua bola timah tersebut berjari-jari 3R. Maksudnya timah ya ini. Berjari-jari 3R. Nah, kita lihat gambar yang ini. Bola timah yang berjari-jari R. Gaya interaksi menurut soal adalah F. Menurut soal adalah F. Misalnya, massa keduanya adalah M. Misalkan ya, untuk timah berjari-jari R, massanya M, maka F
yaitu sama dengan G kali M per 2R pangkat 2. Kenapa 2R pangkat 2? Karena jarak antara pusat massa dari kedua timah itu sama dengan 2R. Maka ini sama aja dengan 1/4 G M kuadrat per R pangkat 2. Jadi nilai F itu sama dengan ini. Nah, sekarang kita lihat untuk timah yang berjari-jari 3R. Maka jarak antara kedua pusat massanya itu sama dengan 6R. Sedangkan massa untuk timah yang berjari-jari 3R ini kita namakan M aksen. Misalnya untuk timah yang berjari-jari 3R, massanya M aksen dengan, karena ini sama-sama timah, jari-jarinya R dan 3R, maka kita bisa samakan dengan menggunakan massa jenis. Karena udah pasti massa jenis timah yang berjari-jari R sama dengan massa jenis timah yang berjari-jari 3R. Jadi timah yang berjari-jari R, misalnya ρ, massa jenisnya, udah pasti kita simbolkan dengan ρ aksen. Untuk massa jenis timah yang berjari-jari 3R. Ρ itu sendiri atau massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Volume bola untuk timah yang berjari-jari R sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Sama dengan M aksen dibagi dengan 4/3 pi kali 3R pangkat 3. Maka ini kita coret 4/3 pi, coret R pangkat 3, ini menjadi 27 R pangkat 3, maka R pangkat 3 dengan R pangkat 3 yang sebelah kiri coret, sehingga tinggal M sama dengan M aksen per 27. Atau M aksen itu, atau jari-jari, untuk jari timah yang berjari-jari 3R, massanya M aksen sama dengan 27M. Maka F aksennya atau gaya interaksi antara kedua timah yang berjari-jari 3R itu sama dengan G kali M aksen kali M aksen per 6R pangkat 2. Atau sama dengan G kali 27M kali 27M bagi 36R pangkat 2. Atau kita bisa tuliskan F aksen sama dengan 27 kuadrat dibagi 9 kali 1/4 G M kuadrat per R kuadrat. Sedangkan ini sama dengan F. Dan ini F. Maka saya bisa tulis F aksennya sama dengan, ingat bahwa 27 kuadrat bagi 9 itu 81. Dan 1/4 G M kuadrat bagi R kuadrat itu F. Maka F aksen itu sama dengan 81F. Kira-kira itu. Jadi, gaya interaksi antara dua timah yang berjari-jari 3R adalah sebesar 81F. Oke, kita lihat soal berikut. Tiga benda A, B, dan C membentuk
suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi adalah 1 meter. Besar gaya gravitasi pada benda B adalah, oke, kita lihat. Pertama kita gambar dulu gaya-gaya interaksi antara benda B dengan benda A, kemudian benda B dan benda C. Misalnya kita namakan gaya interaksi antara benda B dan benda A itu FBA. Sedangkan antara benda B dan benda C itu FBC. Dengan FBA sama dengan G kali MA kali MB per RAB kuadrat sama dengan G kali massa A-nya 1 kali 3 dibagi 1 kuadrat itu sama dengan 3G Newton. Terus kemudian FBC sama dengan G kali MB kali MC per RBC kuadrat sama dengan G kali 3 kali 2 dibagi 1 kuadrat sama dengan 6G Newton ya. 6G Newton. Ditanya besar gaya gravitasi total pada benda B. Berarti gaya gravitasi totalnya adalah jumlah dari kedua gaya ini, FBA dan FBC. Yaitu gaya yang dapat kita tunjukkan di gambar. Ini FB-nya. Dengan sudut antara FBA dan FBC adalah 60 derajat. Karena segitiga ini segitiga sama sisi. Jadi ketiga sudutnya 60. Masa kita gunakan konsep vektor untuk dua gaya yang membentuk sudut 60 derajat, maka kita gunakan FB sama dengan akar dari FBA kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2FBA kali FBC cos 60 derajat ya. 60 ini sudut yang diapit antara kedua vektor FBA dan FBC. Maka sama dengan akar dari 3G kuadrat tambah 6G kuadrat tambah 2 kali 3G kali 6G kali cos 60 itu setengah. Kali ini 2 dan setengah dicoret, maka tinggal ingat bahwa di suku ini punya G kuadrat, ini punya G kuadrat, ini juga punya G kuadrat. Maka G kuadrat di dalam akar kita keluarin sehingga jadi G akar 9 tambah 36 tambah 18. 9 tambah 36 tambah 18 sama dengan kita peroleh FB sama dengan akar 63G atau G kali akar 63 Newton. Jawaban D.
Oke, kita maju pada soal yang kelima. Masa planet A sekitar 4 kali masa planet B, dan jarak antar pusat planet A dan planet B adalah R. Suatu benda uji bermasa M yang berada pada jarak R dari pusat planet A dan pada garis lurus yang menghubungkan kedua planet memiliki gravitasi 0. Memiliki gaya gravitasi 0. Maka jarak R tersebut adalah titik-titik R besar. Nah, untuk soal ini kita gambarkan dulu planet A dan planet B. Dan masa uji misalnya masa C berada pada jarak R dari A. Berarti masa uji C ini berada pada jarak R dari planet A. Sedangkan jarak antara pusat planet A dan B ya, R. Maka jarak antara pusat planet B dengan masa uji C itu tidak lain adalah R kurang R kecil. R besar kurang R kecil. Pada masa uji C akan ada gaya interaksi antara C dan planet A. Kemudian gaya interaksi antara C dan planet B. Untuk gaya interaksi antara C dan planet A kita namakan FCA. Dan gaya interaksi antara C dan planet B kita namakan FCB. Jika gaya gravitasi pada C sama dengan 0, maka berlaku FCA harus sama dengan FCB. FCA harus sama dengan FCB. Sehingga jumlah dari kedua gaya ini sama dengan 0. FCA-nya sama dengan G kali MC kali MA per RCA pangkat 2. Sama dengan G kali, untuk FCB-nya G kali MC kali MB dibagi RCB kuadrat. G-nya kita coret, MC-nya kita coret, maka ini menjadi MA-nya kan 4 kali MB. MA-nya 4 kali MB. Ini MB. Dibagi dengan RCA-nya R kuadrat. RCA-nya R, maka dari R kuadrat sama dengan MB bagi RCB-nya itu R besar kurang R kecil pangkat 2. MB kita coret, kita akarkan kedua ruas, maka ini menjadi 2 per R sama dengan 1 per R besar kurang R kecil. Kita kali silang menjadi R sama dengan 2R besar kurang 2R kecil. Atau 3R kecil sama dengan 2R besar. Maka R-nya sama dengan 2 per 3 kali R besar. Jadi jarak R kecilnya itu atau
massa uji yang bermassa M ini harus ditempatkan pada posisi 2/3 R besar dari planet A. Jawabannya C.